Oke, ini adalah sesi terakhir untuk pelatihan untuk kasir Weng Bakery dan calon kasir Weng Bakery. Di sesi ini kita akan melakukan penghandelan masalah troubleshoot ketika koneksi atau disconnect pada program IPOS 5. Mungkin kejadian ini akan, meskipun jarang terjadi, pasti akan terjadi karena kondisi misalkan gangguan internet, listrik mati di server, akan timbul masalah-masalah seperti ini. Jadi di sini cara menanganinya saya akan jelaskan. Contoh untuk simulasi, saya matikan dulu ini WiFi saya, ini saya close dari internet, anggap ada masalah dengan internet. Ketika kita mengakses program kasirnya tanpa internet, kejadiannya akan seperti ini. Nah, satu, kejadiannya akan loadingnya agak sedikit lama dan nanti akan keluar notif tidak ada koneksi. Nah, kita tunggu aja dulu sampai notif itu keluar. Biasanya kenapa ini lama? Karena sistem akan mencoba beberapa kali connect sampai dia benar-benar menyatakan tidak bisa terkoneksi. Nah, di sini nomor ini adalah alamat IP server yang ada di sana ya, yang ada di Weng Bakery. Jadi ketika terjadi seperti ini, kita lakukan OK aja. Nah, ini ditutup aja ya. Langkah pertama kita lakukan dulu pengecekan YouTube. Pastikan, nah kalau seperti ini YouTube-nya tidak bisa jalan, artinya ada masalah di sisi internet kita. Cek modemnya, cek pembayarannya, kalau yang pakai Telkom, kalau yang pakai internet publik, vouchernya cek. Kalau yang pakai kabel, cek kabelnya, takut ada putus atau gimana. Nah, karena ini masalahnya saya simulasikan internet putus, ya misalkan saya udah tahu, oh ternyata ini internetnya bermasalah di sisi kita, karena di server udah dipastikan internet sama listrik jalan. Nah, anggap masalah internet di masing-masing cabang sudah terkoneksi. Nah, ketika udah terkoneksi, cek lagi YouTube-nya sudah berjalan atau belum. Nah, kalau seperti ini, ada loading, ada background, ada seperti ini udah dipastikan internetnya sudah berjalan. Nah, ketika internet sudah berjalan, jangan dulu masuk ke sini ya, tunggu sekitar 1 menit lah, nunggu interface penghubung kita, ini yang namanya, ini yang kuning, namanya jerotir, ini sampai tampil ketua Dell RBGX hidup menyala ya, udah ada keterangan istilahnya keluar namanya gitu. Nah, di sini kita lakukan akses IPOS-nya, program kasirnya. Kalau dipastikan internet sudah berjalan, ini dipastikan koneksinya pasti akan langsung masuk. Nah, di sini saya akan coba masuk di yang belum mana ya, cabang Cibungur. Saya coba ya, Jet CBR. Nah, ini misalkan saya melakukan transaksi. Simpan cetak. Nah, jangan dibiasakan ya, ini seperti ini, biasakan di mode standby seperti tutorial sebelumnya. Nah, transaksi udah 1 transaksi berjalan. Terus saya akan melakukan lagi transaksi, tiba-tiba misalkan koneksi internet di salah satu sisi bermasalah. Saya simulasikan internet saya diskonekkan dulu. Apa yang terjadi ketika ingin melakukan transaksi? Sistem akan loading, ini susah nih seperti ini. Jadi sistem loading seperti ini kemungkinannya 2, internetnya lelet atau internetnya nggak ada sama sekali, atau di servernya mati lampu. Nah, kalau misalkan terlalu lama seperti ini, kalian jangan mengabaikan konsumen, lari dulu manual.
pencatatan manual. Nah, kalau keluar seperti ini, coba dulu koneksi ulang 1 kali. Coba koneksi ulang, apakah dia masih bisa. Nah, ternyata masih loading. Ini keluar, tidak bisa terkoneksi ke server. Nah, cek lagi ya internetnya seperti tadi. Nah, anggap koneksi internet sudah normal kembali. Maaf. Mohon maaf. Nah, internetnya sudah normal kembali, ingin melakukan transaksi. Kita lihat kasus apa yang terjadi selanjutnya. Bayar, misalkan seperti ini ya. Simpan cetak. Nah, kejadiannya misalkan seperti ini karena akibat dari koneksi internet yang tadi sempat terputus. Kita harus tahu dulu, ini bolu susu, ini 35.000. Untuk menghadapi masalah seperti ini kita klik dulu ini ya, quit, berhenti. Nah, di sini kita ada nomor nih, transaksi 130 kasir belum selesai disimpan. Artinya jangan disimpan karena tidak akan berhasil. Jawabannya no. Di sini quit lagi, no. Nah, tunggu sampai aplikasinya keluar. Bolu susu original ya, 35.000. Kita melakukan relogin, login kembali. Ini terjadi karena tadi internetnya sempat terputus. Kita login lagi sesuai masing-masing bertugasnya di mana. Kita cek dulu apakah transaksi yang tadi sudah masuk atau belum gitu ya, daftar penjualan kasir yang 35.000. Nah, di sini kan belum masuk tuh. Yang 35.000 bonus susu. Di sini kita akan masukkan ulang. Bayar. Kita lihat ada kasus apa selanjutnya akibat koneksi atau listrik mati. Simpan cetak. Nah, di sini karena tadi transaksi gagal, tidak bisa disimpan dengan koneksi, di sini ada keterangan maaf nomor transaksi 129 sudah terdaftar, digunakan nomor. Jadi sistem tidak mau berlanjut, harusnya ke sistem yang baru itu nomor transaksinya 0030. Karena tadi sempat mati internetnya, ini tidak bisa dilakukan. Nah, ketika terjadi seperti ini, nah, kasir itu tidak bisa apa-apa. Yang kalian lakukan adalah hubungi admin, minta reset nomor. Nah, ini dipoto ya, kirim ke admin. Maaf, nomor transaksi ini dipoto, kirim ke admin, minta diresetkan nomor transaksi. Nah, nanti biar admin yang melakukan reset nomor transaksi. Kejadian seperti ini ya adalah setiap bulan tapi jarang. Karena untuk kasir tidak diberikan akses untuk transaksi ini penomoran manual ya, karena nantinya suka acak-acakan. Nah, nanti di sisi admin akan melakukan seperti ini. Jadi di sisi kasir itu ininya di cancel dulu, di close aja dulu. Karena biarpun tetap dipaksain ya transaksi, misalkan dipaksain transaksi seperti ini, bayar misalkan bayarnya 50.000 misal, simpan cetak, nah tetap dipaksain seperti ini tidak akan berhasil sebelum nomor transaksinya direset. Nah, hubungi admin atau hubungi saya, nanti ini bisa dilakukan untuk presetan. Sekalian ini tutorial buat admin cara mereset nomor transaksi karena gagal koneksi. Nah, di sini admin akan melakukan perbaikan. Admin dari pusat nih akan melakukan perbaikan. Karena admin
Jadi nanti kasir memberikan foto itu kirim ke admin, minta reset nomor transaksi, begitu aja request-nya. Nah, admin akan melakukan reset nomor transaksi di cabang kasir sesuai permintaan. Nah, caranya kirim misalkan yang minta tadi Cibungur, modulnya itu adalah modul kasir. Nah, di sana kan tadi transaksinya yang tidak bisa itu di 29. Berarti di sini nomor terakhirnya, nah yang ini ya. Nomor terakhirnya itu kan tadi dilihat foto 129 udah ada. Nah, anggap ini jadi 129. Nah, udah seperti ini, simpan. Oke. Nah, langsung admin menginfokan kasir. Oke, sudah bisa jalan melakukan transaksi. Nah, kasir di sini sudah bisa melakukan transaksi. Lihat nomor transaksinya ya, nanti perubahannya harus 130. Simpan cetak. Nah, ketika ini baru. Nah, kasus seperti itu terjadi karena kondisi mati listrik atau sempat koneksinya terputus. Jadi untuk melakukan tindakan handlingnya, pahami permasalahan ini, koneksi internetnya yakinkan sudah stabil, hubungi admin, foto kasus nomornya, minta reset nomor transaksi. Nah, kasusnya itu untuk masalah koneksi itu adanya di tadi. Kalau kalian belum paham, silahkan. Saya mungkin terlalu cepat. Diurut lagi time-nya, di speed-nya bisa bukan percepat ya, perlambat, speed-nya diperlambat. Nah, jadi kasusnya ada di situ. Kasus-kasus sebenarnya ini itu bisa di manual, di open ya, cuman kebanyakan kadang-kadang salah terjadi, sengajaan mengetik gitu itu, jadi nomor transaksinya jadi kacau gitu. Jadi istilahnya ini biar dikunci seperti ini aja. Kalau terjadi seperti itu, minta perbaikan kepada admin untuk reset nomor transaksi. Kalau permasalahan dalam koneksi IPOS sih permasalahannya hanya ada di situ. Cuman sini saya ingin menjelaskan ya kepada kasir bagaimana di proses keadminan itu sangat ribet lah. Tapi transaksi-transaksi kalian itu akan terekod di sini. Jadi admin itu bisa melihat daftar penjualan kasir dari semua cabang. Bisa contoh tadi kan Cibungur yang baru masuk. Nah, di sini bisa jenis komputernya apa, usernya siapa. Nah, jadi admin juga bisa melakukan aktivitas misalkan melakukan apa aja. Nah, di sini kalian melakukan tambah, edit apa, di sini bisa ke track lah gitu sama admin, sama owner di sini ya. Tutup aplikasi, login, ubah setting nomor transaksi, di sini sudah ada semuanya. Edit. Nah, jadi istilahnya melakukan hal sekecil apapun transaksi aktivitasnya terlihat di sini. Termasuk misalkan ada keuangan di sini. Nih khusus blok untuk blok keuangan. Nah, di sini akan tampil berapa kasir pusat, cabang di sini nanti akan sesuai dengan transaksinya. Jadi untuk report melakukan transaksi itu ya pekerjaan admin itu emang cukup repot ya. Kalau ada masalah nggak bisa closing, ada selisih, kalau nggak selesai besoknya pasti dilanjutkan untuk mencari permasalahan biar closing hariannya gitu. Jadi istilahnya bantulah kasir itu koordinasi sama penjualan dan SO-nya itu benar-benar lah gitu. Jangan asal SO, input asal input, pengembalian uang dicek kembali lah. Ikuti standar operasional prosedurnya. Oke, mungkin hanya itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Kalau permasalahan masalah teknis, printer tidak bisa cetak, nota habis, itu harus gercep ya. Soalnya, oh ya di log system tadi ketahuan loh kalau kasir yang tidak cetak
nota itu ketahuan. Kasir mana aja yang tidak cetak nota di log sistem itu, admin sama saya sebagai IT-nya bisa mengetahui ini kasir yang tidak ikut follow SOP. Kenapa nggak bisa cetak? Kenapa notanya nggak dicetak? Kertasnya habis pak, kenapa nggak minta? Printernya error pak, kenapa nggak ngomong? Nah itu harus segera koordinasi ya. Mungkin itu sesi-sesi dari semua latihan. Silahkan dari sesi 1, 2, 3, 4, dan sesi terakhir ini kalian pahami. Mungkin kalian bahkan bosan nontonnya, tapi kalau kalian berniat mengisi diri untuk bisa menghandle transaksi, sebenarnya itu ini simpel. Kenapa harus lama dijelaskan? Sama halnya kalau kalian dijelaskan, tolong jelaskan harian kalian hidup dari bangun, mandi, tidur, makan, kembali, dan tidur kembali. Itu nggak akan cukup satu halaman, nggak cukup 1 jam, 2 jam. Kalau secara detail, karena ini arahnya detail, sedikit detail. Kalau misalkan dijelaskan memang panjang, tapi kalau sudah dieksekusi, dilakukan harian, itu sebenarnya simpel sekali lah. Kalian yang sudah berjalan, kasir yang sudah berjalan itu kegiatan ini simpel. Yang perlu kalian itu adalah hindari kecerobohan dalam melakukan salah input item. Kenapa barcode itu ada? Gunakan barcode. Kalau scanner tidak berjalan, coba minta ganti yang baru. Scanner itu sifatnya seperti kamera ya, ada fokusnya. Jadi coba kalau misalkan nggak bisa terscan itu, majuin, mundurin, gerakin ke atas, ke bawah gitu di dekat scannernya gitu. Itu pasti bisa. Jadi satu lagi, tolong pahami, cermati, silahkan kerja sama timnya bangun. Kalau antar cabang, antar partner yang di shape, sama pusat gitu, sama pengiriman. Kita ini adalah keluarga besar, coba bangun teamworknya. Kebetulan ini adalah tahun-tahun perbaikan perombakan besar-besaran di Weng Bakery yang akan meliputi tentang SOP, produksi, termasuk kesejahteraan kalian lah ke depannya itu dibentuk satu persatu diselesaikan. Oke, hanya itu. Sekian dulu. Kalau ada kurangnya, yang tidak paham sama sekali dijelaskan di sini, kalian boleh langsung tanya saya. Untuk nomor kontaknya bisa minta ke admin gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.